warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, bersama saya Kaila dari Mando 2 TV, Jakarta. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Trisnadian sebagai Kanwil Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, saya mau sedikit bertanya nih tentang kegiatan metode gasing ini ya. Oke, pertama saya mau nanya nih Pak, kira-kira gimana sih sejarah metode gasing ini? Ya, izin menyampaikan informasi terkait dengan gasing. Awalan gasing itu adalah gampang, asik, menyenangkan. Saat 2021, saat Direktur Bapak Profesor Dr. A. Umar melakukan kolaborasi dengan pihak Profesor Yohanes Surya dikawal dengan tim melakukan sosialisasi terhadap kegiatan gasing ini. Gasing adalah metode belajar matematika, berhitung matematika yang fokus pada prinsip gampang, asik, menyenangkan. Saat itu dilatih para guru-guru secara daring karena posisinya sedang COVID. Di 2023 gasing dilakukan untuk yang kedua kalinya, melakukan pelatihan yang diawali dengan kegiatan pembukaan oleh Dirjen Pendis dalam hal ini, dibuka langsung oleh Bapak Menteri Agama, Bapak Haji Yakut Thomas di MAN 4 Jakarta, di mana saat itu mulai dilakukan sosialisasi tentang gasing, di mana gasing ini diterapkan untuk tahap awal di Madrasah Ibtidaiyah. Karenanya narasumber dalam hal ini tim Bapak Profesor Yohanes Surya memberikan pembelajaran selama 15 hari kepada para guru sekaligus kepada siswa bertempat di MIN 4 Jakarta. Kemudian setelah kegiatan itu ada sebuah statement dari Bapak Menteri Agama terkait dengan gasing, di mana berawal dari kegundahan beliau ketika melihat prestasi matematika kita di ajang kompetisi internasional, kemudian dari penilaian PISA juga masih relatif sangat rendah, sehingga diharapkan dengan metode gasing ini ada sebuah statement, ada sebuah stimulus yang bisa membangkitkan daya juang anak-anak untuk lebih belajar dan lebih belajar, sehingga pada saatnya nanti prestasi PISA kita itu secara bertahap bisa meningkat. Kemudian di statement berikutnya beliau juga menyatakan bahwa dengan metode gasing ini diharapkan bisa mengikut sertakan di tahun 2024 3 juta siswa. Karena itu di tahun 2024 melalui program mandatori, salah satu program mandatori Bapak Menteri yang ditandatangani oleh para kanwil se-Indonesia termasuk DKI Jakarta ini, Bapak Kanwil menegaskan bahwa ada program mandatori, diantaranya yang pertama ZI, yang kedua ada Amsilati, yang ketiga gasing. Untuk gasing ini berlaku untuk se-NKRI. Dengan metode pembelajaran berhitung matematika ini yang pada fokus awalnya itu diharapkan semua guru. Kemudian di tahun 2024 ini Bapak Kanwil berharap bahwa proses pembelajaran gasing bisa berjalan dengan baik. Laporannya juga harus by name by address. Siapa, dari madrasah mana, kemudian melakukan apa. Kemudian nanti pada perjalanan akhir, evaluasi di bulan Oktober 2024 kita akan bisa melihat sampai sejauh mana keterlaksanaan gasing. Karenanya kami dari bidang Penmat Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta berharap bisa berkolaborasi, bersinergi dengan para kepala madrasah, baik negeri maupun swasta, khususnya Madrasah Ibtidaiyah negeri dan swasta DKI untuk secara masif melakukan pengimbasan. Narasumbernya atau fasilitatornya sudah tersedia, baik di tingkat DKI, fasilitator yang telah dilatih oleh tim Profesor Yohanes Surya. Kemudian ada tim fasilitator tingkat kota yang
sertakan kurang lebih ada 86 peserta lakukan pengimbasan selama kurun waktu 10 hari, 10 hari, 5 hari secara daring, 5 hari secara luring. Sebenarnya bagusnya, idealnya kalau menurut Bapak Prof dan tim, pelatihan gasing itu harus selama 15 hari. Di mana diharapkan 15 hari itu pengimbasan kepada guru, kepada siswa secara langsung. Harapannya dengan pengimbasan 15 hari ini bisa fokus pada penuntasan proses berhitung konsep matematika yang gampang, asik, menyenangkan. Itu sudah cukup panjang juga ya sejarahnya ya? Ya, cukup. Alhamdulillah. Oke. Kalau penerapannya sampai saat ini sudah sejauh mana sih di Jakarta, Pak? Ya, untuk penerapannya karena tindak lanjut dari pelatihan yang dilakukan di tingkat DKI selama 10 hari yang saya sampaikan di awal, itu para guru secara mandiri maupun secara kolektif melakukan pengimbasan. Pertama, guru, misalnya saya guru di madrasah A, saya berkewajiban untuk melakukan pengimbasan pada guru-guru yang ada di madrasah, terutama pada guru matematika dan guru IPA. Untuk tingkat MI, berarti saya selaku guru kelas mengimbas kepada teman-teman guru. Itu langkah awal. Untuk di MI untuk guru kelas kepada guru-guru kelas yang lain satu madrasah. Untuk madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, guru matematika, kalau saya guru matematika, mengimbas kepada teman kami yang kebetulan mapelnya matematika dan IPA. Setelah itu, guru-guru sudah disiapkan, maka ada kewajiban guru-guru yang sudah dilatih oleh tutor sebaya ataupun mengajak teman-teman tutor di DKI Jakarta, karena jumlahnya cukup banyak, tutor tingkat DKI ada 8, kemudian tingkat kota itu ada, tadi yang saya sebutkan ada 86. Jadi cukup banyak potensi-potensi narasumber, fasilitator yang ada. Sehingga diharapkan dari sebanyak fasilitator ditambah para guru-guru yang dilatih pengimbasan oleh gurunya sendiri, oleh tutor sebaya, pengimbasan kepada siswa itu lebih masif. Tahun 2024 kita punya target 15.573. Harapannya itu di jenjang MI saja. Tapi dari laporan GF yang kami sampaikan ke madrasah-madrasah, memang sampai hari ini disampaikan belum optimal sesuai dengan harapan. Tetapi di akhir bulan September kami berharap program ini sudah tuntas. Karena di bulan Oktober kami diminta pertanggungjawaban bagaimana keterlaksanaan program gasing di madrasah ibtidaiyah khususnya DKI. Oke. Kalau harapan dari Bapak untuk metode gasing ini, khususnya di MAN 22 Jakarta, gimana Pak? Alhamdulillah, tadi baru bersama dengan teman-teman guru, pembukaan proses pelatihan diseminasi gasing oleh tutor sebaya Bapak Mula. Bapak Mula kebetulan beliau pertama pernah ikut kegiatan yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, ditambah beliau juga diutus oleh DKI, dalam hal ini bidang Penmat, untuk mengikuti kegiatan kurang lebih selama 10 hari. Bahkan 15 hari di Surabaya bersama teman-teman fasilitator nasional. Harapannya ilmu, kompetensi yang sudah diasah sedemikian rupa bisa melakukan pengimbasan dengan baik pada guru-guru di MAN 22. Harapan lanjutannya, Bapak Mula secara sistematis dibantu oleh teman-teman guru matematika yang ada dan guru IPA yang ada untuk pengimbasan kepada peserta didik khususnya yang kelas 10. Ya, khususnya kelas 10. Kenapa tidak kelas yang lain? Karena harapannya untuk kelas 10 ini bisa penerapan gasing ini lebih mudah. Nanti kalau kakak-kakak kelasnya mungkin ada metode gasing yang lebih spesifik sesuai dengan kompetensi pelajaran yang diharapkan. Harapan akhir sebenarnya gasing ini bisa terlaksana manakala ada keinginan baik dari pimpinan dan seluruh komponen stakeholder yang ada, khususnya teman-teman guru matematika dan IPA untuk secara secara apik, secara sistematis membentuk tim-tim kecil di setiap kelas, sehingga tim kecil dari peserta didik ini diharapkan juga membantu proses diseminasi berjalan dengan baik. Kalau perlu ada klub-klub
ya seperti ya kelas-kelas kir kan ada di kelompok-kelompok madrasah. Kita bikinlah kelompok kecil gasing sehingga lebih masif, bisa dilakukan. Kira-kira idenya seperti apa nih? Kalau anak-anak kan biasanya mereka lebih memahami dirinya, sehingga metode yang disampaikan, ATM apa yang disampaikan oleh fasilitator guru itu lebih diterima oleh siswa. Ya, harapannya ini mudah-mudahan Mandua menjadi bagian dari yang mencerahkan. Amin, amin. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Nah viewers, itulah wawancara singkat saya bersama Bapak Trisnadian.